Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang UMKM. Sebelumnya perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama adalah Surya Adi Pratama, Risma Maletu Zakia, Rebecca Selin Abgar, Delmi Afria Putri, dan Muhammad Afif Naufal Siregar. Selanjutnya adalah latar belakang. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8 sampai 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7 sampai 97,2%. Bisnis ini memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Peranan pemerintah sebagai salah satu prasyarat keberhasilan dalam pengembangan UMKM dengan melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kinerja UMKM sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah pelaku usaha kecil yang harus diperhatikan secara serius dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dibutuhkan peranan pemerintah yang jelas dan baik dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Baik teman-teman, di bab pertama ini setelah kita mendengar tentang latar belakang mengenai peran pemerintah terhadap UMKM, selanjutnya adalah rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam makalah ini. Ada 6 rumusan masalah yang akan dijelaskan. Yang pertama, bagaimana definisi dari UMKM? Yang kedua, bagaimana perbedaan antara usaha mikro, kecil, dan menengah? Dan yang ketiga, apa saja kelemahan dan kelebihan yang dimiliki UMKM? Yang keempat, apa saja peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia? Yang kelima, apa saja permasalahan yang dihadapi UMKM di Indonesia? Dan yang terakhir adalah bagaimana peran pemerintah terhadap UMKM di Indonesia. Selanjutnya, di bab pertama ini juga dijelaskan tentang metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data makalah ini meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Karena dalam makalah ini yang akan diteliti adalah peran dan permasalahan yang akan dihadapi UMKM, sehingga dapat diketahui bagaimana upaya yang tepat dan sudah diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan performa UMKM di Indonesia ke depannya. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang peran dan pengembangan UMKM. Dan yang terakhir, metode pengumpulan data. Dilakukan dengan mengumpulkan, menghimpun, dan mempelajari bahan hukum agar mendapatkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti terkait dengan pengembangan UMKM di Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan atau hasil. Yang pertama, definisi UMKM. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, ada beberapa kriteria yang dipergunakan. Yang pertama, yaitu usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha mikro juga memiliki karakteristik. Yang pertama, jenis barang atau komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Dan juga tempat usahanya tidak selalu menetap. Yang kedua, belum melakukan administrasi keuangan. Yang ketiga, tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Yang keempat, sumber daya manusia dan juga tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. Yang kelima,
umumnya belum memiliki akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Dan yang terakhir, keuntungan bersihnya di bawah 50 juta rupiah per tahun. Contoh dari usaha mikro ini adalah usaha perdagangan seperti kaki lima serta perdagang di pasar. Selanjutnya ada usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Lalu ada karakteristik usaha kecil. Yang pertama, jenis barang atau komoditinya umumnya sudah tetap atau tidak gampang berubah. Lalu lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap juga, tidak berpindah-pindah. Yang kedua, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana. Lalu keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga. Selanjutnya, sumber daya manusia dan tingkat pendidikan rata-rata relatif lebih baik. Yang kelima, mulai ada akses kepada perbankan. Yang keenam, memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya atau NPWP. Dan yang terakhir, keuntungan bersihnya di bawah 300 juta rupiah per tahun. Contoh dari usaha kecil ini adalah biasanya terdiri dari bisnis informal, seperti industri sepatu rumahan atau toko-toko kecil. Yang terakhir ada usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pendapatan dari usaha menengah ini di atas 300 juta rupiah per tahun. Dan juga usaha menengah ini memiliki karakteristik. Yang pertama, memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik dengan pembagian tugas yang jelas, antara lain pada bagian keuangan, bagian pemasaran, dan juga bagian produksi. Selanjutnya, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing ataupun penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Lalu yang ketiga, telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan. Selanjutnya, sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin usaha. Lalu, sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Dan juga pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan juga terdidik. Contoh dari usaha menengah ini adalah usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan juga marmer buatan. Ternyata UMKM juga memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan yang pertama yaitu mudah terjadi inovasi besar dalam pengembangan produk. Lalu hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil. Yang ketiga, memiliki sifat fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar. Yang terakhir, terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. Selanjutnya, ada kelemahan UMKM. Yang pertama, kesulitan pemasaran. Hasil dari studi lintas negara yang dilakukan oleh James dan Akaranase tahun 1988 di sejumlah negara ASEAN menyimpulkan bahwa salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran umum yang dihadapi oleh pengusaha UMKM adalah tekanan-tekanan persaingan baik pasar domestik maupun di pasar ekspor. Yang kedua ada keterbatasan finansial. UMKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama aspek finansial, antara lain modal, baik modal awal maupun modal kerja, dan juga finansial jangka panjang untuk investasi, yang dimana investasi ini sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang. Yang ketiga, ada keterbatasan sumber daya manusia. Nah,
Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi UMKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, dan lain-lain. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, lalu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperluas pangsa pasar, dan juga menembus pangsa baru. Selanjutnya, masalah bahan baku dan input-input lain juga menjadi salah satu masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi UMKM di Indonesia. Terutama selama masa krisis pandemi COVID-19 ini, banyak sentra-sentra usaha kecil dan juga menengah seperti sepatu atau produk-produk tekstil mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS. Yang terakhir ada keterbatasan teknologi, yaitu bisa menjadi penghambat bagi para penggiat usaha UMKM, berbeda dengan negara-negara maju. UMKM di Indonesia masih menggunakan teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Nah, keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat serta kesanggupan bagi UMKM di Indonesia untuk bersaing di pasar global. Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal untuk investasi, membeli mesin-mesin baru, terus abis itu ada keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi dan juga keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru tersebut. Selanjutnya kita akan membahas peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan peluang kerja. Setiap UMKM yang didirikan merupakan peluang baru bagi orang-orang yang mencari pekerjaan. Tidak seperti perusahaan besar, UMKM cenderung memajang syarat yang lebih ringan saat mencari tenaga kerja. Hal ini memperluas kesempatan kerja bagi lebih banyak orang sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Selanjutnya, yaitu mendorong perekonomian yang lebih merata. UMKM adalah cara menciptakan perekonomian lebih merata, bahkan di kota kecil dan juga di pedesaan. UMKM memungkinkan masyarakat mengakses berbagai produk dan jasa tanpa harus pergi ke area yang lebih besar. Bayangkan jika kalian tinggal di kota kecil dan harus pergi ke kota besar hanya untuk membeli makanan atau pakaian. Nah, makanya UMKM memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya ada meningkatkan devisa. Devisa negara bisa meningkat dengan kehadiran UMKM yang dikelola secara baik. Devisa bisa datang dari berbagai sumber, mulai dari hasil ekspor produk ke pelanggan luar negeri hingga penjualan produk lokal ke pengunjung atau pembelanja asing, misalnya lewat kios daring. Selanjutnya yang keempat ada mendorong perekonomian dalam periode sulit. Nah, sifat UMKM ini sangat fleksibel, yang membuatnya ideal sebagai pendorong perekonomian saat situasi sulit atau masa pandemi ini. UMKM merupakan sektor yang terus berjalan ketika krisis moneter menghantam Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada tahun 1997. Nah, saat pandemi COVID-19 ini, banyak pengusaha UMKM yang menjual produk yang dibutuhkan masyarakat dengan sistem online, mulai dari makanan, masker kain, alat rumah tangga, hingga mainan dan juga buku. Yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan secara tepat sasaran. UMKM biasanya lebih paham kebutuhan masyarakat sekitar. Produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan, yang menggunakan bahan baku yang diperoleh dari lingkungan terdekat atau produsen lokal. Hal ini memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat yang menjadi konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permasalahan UMKM di Indonesia. Yang pertama ada kualitas SDM. Kualitas SDM yang masih rendah serta minimnya pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan mengakibatkan rendahnya produktivitas usaha dan tenaga kerja. Yang kedua badan hukum. Di Indonesia masih banyak UMKM yang belum memiliki badan hukum yang jelas, terutama dalam hal perizinan dan legalitas usahanya. Yang ketiga inovasi produk. Kurangnya inovasi produk, UMKM dinilai masih kurang menguasai teknologi
manajemen informasi dan pasar. 4. Modal. UMKM juga menghadapi masalah dalam hal akses modal dan pendanaan. Akibatnya UMKM kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usahanya atau mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing di pasaran. 5. Layanan pendampingan. Kurangnya tenaga pendamping di lapangan menyebabkan banyaknya UMKM yang belum tersentuh layanan konsultasi dan pendampingan. Peran pemerintah dalam pengembangan UMKM. Pemerintah sebagai regulator pada dasarnya telah banyak mengeluarkan program atau skim yang telah disediakan untuk memberdayakan UMKM. Program ini hendaknya terus dioptimalisasikan. Program-program tersebut antara lain 1. Kredit usaha rakyat atau KUR. 2. Kredit ketahanan pangan dan energi atau KKPE. KKPE adalah kredit investasi atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan diberikan melalui kelompok tani atau koperasi. 3. Program Usaha Agrobisnis Pertanian atau PUAP. PUAP merupakan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh gabungan kelompok tani atau Gapoktan. 4. Kredit Usaha Pembibitan Sapi atau KUPS Program Nasional. 5. Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM. Selanjutnya, peran pemerintah melalui BUMN terhadap pengembangan UMKM. Di sini kelompok kami mengambil 3 contoh perusahaan BUMN. Yang pertama Telkomsel. Telkomsel menghadirkan keunggulan layanan solusi digital yang bernama 99% Usahaku, yakni sebuah solusi inovatif yang merangkul UMKM untuk go digital. Dalam platform tersebut, Telkomsel berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Link Aja, Bank Mandiri, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Platform 99% Usahaku menyediakan one-stop digital platform yang menghadirkan ragam konten pembelajaran, mulai dari digital learning, artikel informasi bisnis, hingga cerita sukses para pelaku UMKM. Yang kedua, PLN. Melalui program Rumah BUMN atau RB, PLN menyediakan wadah peningkatan UMKM. RB berperan sebagai pusat data informasi dan edukasi termasuk digitalisasi yang tersebar di seluruh provinsi kabupaten untuk menekan kelas ekonomi pelaku UMKM. Dari 6.355 UMKM yang terdaftar di RB, ada 1.898 yang sudah go digital. Selama 2020, ada 438 pelatihan untuk mendorong UMKM terus berkembang. PLN menyerahkan pelatihan-pelatihan gratis kepada UMKM sebanyak 90 webinar dan 348 pelatihan. Layanan lainnya yaitu inovatif electrifying agriculture. Ini merupakan layanan khusus bagi irigasi pertanian, perikanan, peternakan yang menawarkan solusi listrik 24 jam dan adopsi teknologi sensor digital yang bertujuan meningkatkan produktivitas serta efisiensi biaya agar produk dapat lebih bersaing. Yang terakhir, BRI. Dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, Bank BRI telah menyalurkan dana sebesar 247,5 triliun kepada UMKM. BRI mengumumkan penyaluran dana tersebut terdiri dari bansos, restrukturisasi kredit bagi yang terdampak, pinjaman UMKM dengan jaminan, penyaluran kredit dari penempatan uang negara dan subsidi bunga. BRI menambahkan untuk restrukturisasi kredit sendiri per 10 Agustus 2020, dana yang telah disalurkan mencapai 182,8 triliun kepada 2,9 juta debitur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari pemaparan materi yang telah kelompok kami sampaikan sebelumnya. Slide 15. Dari pemaparan kami yang sebelumnya, kami dapat mengambil 6 poin sebagai kesimpulan. Yang pertama, mengenai pengertian UMKM. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Poin yang kedua, mengenai perbedaan antara usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Di mana kita tahu UMKM dapat dibedakan menjadi 3 usaha, yaitu mikro, kecil, dan menengah, di mana ketiga usaha ini dapat dibedakan melalui karakteristiknya. Usaha mikro yang contohnya adalah usaha perdagangan seperti kaki lima, serta pedagang di pasar, memiliki karakteristik komoditi dan tempat usahanya tidak selalu tetap, belum memiliki administrasi keuangan, belum memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha, serta memiliki keuntungan di bawah 50 juta per tahun. Sedangkan pada usaha kecil,
yang memiliki contoh seperti bisnis informal dan juga institusi berskala kecil seperti sepatu rumahan dan toko kecil. Berbeda dengan usaha mikro, usaha kecil memiliki karakteristik komoditi dan lokasi usaha yang umumnya sudah tetap, dan juga sudah melakukan administrasi keuangan dan membedakan keuangan perusahaan dan keuangan keluarga. Sedangkan untuk keuntungannya berada di bawah 300 juta rupiah per tahun. Yang terakhir, usaha menengah. Contoh dari usaha ini adalah usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan. Usaha menengah itu adalah sebuah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Poin yang ketiga adalah mengenai kelebihan dan kelemahan dari UMKM, di mana kita tahu UMKM adalah jenis usaha terbesar yang dilakukan di Indonesia, bahkan di Asia. UMKM dapat menjadi jenis usaha terbesar karena memiliki beberapa kelebihan seperti inovasi yang besar, hubungan kemanusiaan yang akrab, fleksibilitas, dinamisme manajerial, dan juga peranan kewirausahaan. Di samping kelebihan-kelebihan yang dimiliki UMKM, beberapa kelemahan dari UMKM adalah kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan sumber daya manusia, masalah bahan baku dan input-input lain, serta juga keterbatasan teknologi. Anjing, gue napas dulu ya. Slide 16. Poin yang keempat, peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, karena UMKM juga memiliki kelebihan dibandingkan jenis usaha lain. Serta UMKM juga meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat, mendorong perekonomian yang sedang berada dalam masa sulit, meningkatkan devisa negara, mendorong perekonomian lebih merata, dan juga memenuhi kebutuhan secara tepat sasaran, karena pada UMKM kita dapat lebih memahami kebutuhan dari masyarakat. Poin selanjutnya mengenai permasalahan UMKM di Indonesia. Walaupun UMKM memiliki banyak kelebihan dan juga menjadi tulang punggung perekonomian, tetapi beberapa permasalahan UMKM di Indonesia adalah kualitas SDM yang rendah, perizinan dan legalitas yang belum jelas, kurangnya inovasi produk, kendala dalam mengakses modal, serta kurangnya tenaga pendamping. Melihat dari permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa program yang dapat membantu UMKM. Salah satunya itu melalui program kredit. Contohnya adalah ada program kredit usaha kerja, kredit ketahanan pangan dan energi, program usaha agrobisnis dan pertanian, kredit usaha pembibitan sapi, dan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri atau PNPM. Selain program-program kredit, pemerintah juga menciptakan program pemberdayaan UKM yang berfokus pada poin-poin seperti penciptaan iklim usaha untuk UMKM, pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM, pemberdayaan